Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Bapak Ibu guru yang pada kesempatan hari ini berkenan untuk hadir dalam kegiatan berbagai praktek baik dengan tema pemahaman budaya positif itu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga dalam pertemuan atau diskusi pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, baik sesuai harapan yang kita impikan bersama. Mari saya hantarkan doa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pada berbagai praktek baik pada siang hari ini dengan tema pemahaman budaya positif. Nah, sebelum kita ke budaya positif, materi untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan sebuah video sebagai bahan awal kita. Mari Bapak Ibu kita tenangkan hati, pikiran, berdamai sejenak semua situasi dalam diri untuk hadir sebetulnya di ruang ini dengan pemahaman budaya positif. Terima kasih. Gimana menurut pandangan Bapak Ibu guru setelah mendengar, melihat itu apa yang mungkin Bapak Ibu rasakan dalam diri Bapak Ibu guru? Mungkin Gumus apa yang dirasakan? Terima kasih. Yang saya rasakan, alhamdulillah, subhanallah. Yang saya rasakan, alhamdulillah, subhanallah, atas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang semuanya itu nantinya akan kembali ke
diri kita masing-masing dan seluruh peserta didik, karena adanya alam menunjukkan akan kuasanya dan juga bisa dinikmati oleh peserta didik dalam menghirup udara segar dan lingkungan yang bersih, yang menjadikan pembelajaran ke depan tanpa terkontaminasi dengan udara yang kurang sehat. Sangat luar biasa. Beri aplaus untuk Bu Novi. Apa yang dirasakan? Lebih tenang, lebih bisa menguasai diri, menguasai sosial emosional, untuk bisa berpikir lebih positif dan mengawali segala sesuatunya untuk bisa menjadi lebih baik. Dan dengan hati dan jiwa yang positif, apa yang kita berikan positif, insya Allah akan diterima dengan positif juga. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Untuk Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya melihat slide ini, dari musiknya saja sudah membuat saya tenang. Kemudian gambaran alam yang diperlihatkan di slide juga membuat saya juga tenang. Nah, itu bisa memberikan efek yang baik ketika kita berhadapan dengan anak-anak setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Beri aplaus untuk Bu Dina. Oke. Ya, Bu Rizky, mungkin Pak tanyanya silakan. Terima kasih. Kalau menurut saya, setelah saya melihat tayangan ini, memang hati dan pikiran jadi lebih tenang. Karena apa ya, dengan kita melihat begitu besar kuasa Allah, adanya alam, dan itu menjadi apa ya, menstimulus kita. Untuk selalu berpikir positif. Untuk selalu berpikir positif, dan itu bisa berdampak pada peserta didik kita. Terima kasih. Oke. Beri aplaus untuk Bu Rizky. Ya, mau Pak Padar. Itu silakan. Ya, menurut saya dari video itu mendapatkan apa itu nge-booster dalam aktivitas pada siang hari ini, karena kita sudah mulai dari siang. Jadi video tersebut menenangkan, bisa menenangkan nge-booster dalam mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Sangat luar biasa sekali. Beri aplaus untuk Pak Bahar untuk sendiri. Silakan nomor 2. Ya, sama seperti yang teman-teman tadi sampaikan, betul setelah tadi kita beraktivitas begitu sibuknya, kemudian ditenangkan dengan alunan lagu yang ini, betul-betul menenangkan perasaan dan pikiran kita untuk melanjutkan kegiatan hari ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sangat luar biasa, yang sangat wow sekali gitu. Oke, untuk selanjutnya mari kita masuk ke materi. Oke, untuk agenda pada hari ini yang pertama pembukaan. Tadi kita sudah buka. Untuk yang selanjutnya capaian umum, capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Oke. Dalam capaian umum yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi
interaksi dengan murid. Oke. Capaian khusus, untuk capaian khusus mengintegrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Oke. Untuk yang pertama, ini ada pertanyaan pemantik, ya kan? Setuju atau tidak setuju? Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini mungkin Bapak Ibu guru bisa menggali kira-kira apa itu, setuju apa tidak setuju. Oke, kita lanjut. Topik dalam eksplorasi konsep yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. 5 posisi kontrol dari seorang guru. Yang keenam, restitusi. Segitiga restitusi. Itu. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Itu. Eksplorasi konsep, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma teori atau kontrol teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma teori yang nanti akan kita bahas. Artinya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Ini ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang pertama. Untuk stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang satunya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat juga gagal. Model berpikir menang atau kalah. Ini sudah stimulus respon. Kalau sudah teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Mungkin dalam dua ini, kira-kira kita berada di mana saat ini? Ya. Sekarang disiplin. Menurut Bapak Ibu guru, kira-kira disiplin itu apa? Ini nanti saya akan bagikan. Monggo Bapak Ibu guru nanti bisa
Silakan nanti untuk bisa ditulis dan nanti bisa ditempel itu pandangan Bapak Ibu guru tentang disiplin. Oke, monggo. Disiplin. Apa yang pertama kali Bapak Ibu dengar kalau ada kata-kata disiplin itu apa? Gitu. Silakan kalau yang sudah bisa untuk ditempel. Untuk bisa yang sudah bisa langsung ditempel itu. Sangat bersemangatnya ada Pak dosen hari ini ya. Oke. Oke. Terima kasih. Oke. Disiplin adalah suatu sifat yang patuh pada aturan. Nah, ini. Disiplin itu adalah aturan. Disiplin taat terhadap aturan. Disiplin tepat waktu. Disiplin taat aturan. Disiplin tepat waktu dan sesuai peraturan. Disiplin adalah patuh dan taat pada nilai yang dipercaya. Mungkin Mas Fikri mawar. Disiplin adalah sifat samina wa atona. Oke, sangat luar biasa. Beri aplaus semuanya. Oke. Ini adalah pandangan Bapak Ibu guru tentang sebuah pemahaman tentang disiplin. Nah, sekarang apakah mana disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplinnya yang artinya belajar. Nah, disiplin adalah belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di dalam pandangan kita, makna kata disiplin ini telah berubah. Itu berubah, bukan menjadi suatu capaian untuk kita selalu untuk belajar, tetapi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu adalah makna dari disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal itu setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrisinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Eksplorasi konsep yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Untuk teori motivasi perilaku manusia, mungkin Bapak Ibu bisa memahami. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal, tujuan dari disiplin positif itu. Kata-kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Didukung oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan atau mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Hukuman oleh penghargaan. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada siswa karena penghargaan, penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik itu. Karena apa? Karena dia mau melakukannya ingin mendapatkan sebuah penghargaan itu. Karena dia melakukan bukan dari timbul dari diri sendiri, tapi karena ada suatu penghargaan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus. Memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan pada semua murid dengan bergantian, memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses yang kita tuju. Proses yang kita tuju yang paling terutama yaitu berpihak pada anak. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Bukan kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok, pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Tugas, perbedaan, hukuman, dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu guru bisa melihat kira-kira nanti ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Ini yang pertama ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15
sekali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, membagikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira untuk yang pertama, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terima kasih. Terima kasih kita semua. Kita lanjut. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di dalam hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan. Paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, ini adalah sebuah hukuman yang mengakibatkan seperti itu. Kalau untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Oke, sebelum kita lanjut, mari Bapak Ibu kita berdiri. Nah, oke, kita berdiri. Ya, kita refresh. Tidak, yuk. Seperti kelinci, 1, 2, 1, 2, melompat yang tinggi, berenang, berenang, berenang seperti ikan, 1, 2, 1, 2, berenang perlahan. Ayo tirukan, kita tirukan. Tidak tegang. Ayo tirukan, kita terbang, terbang, terbang. Kita refresh. Ayo tirukan, kita tirukan. Kita tirukan gerakan binatang. Siapa yang bisa bergerak seperti
Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti Oke, terima kasih berikut kita. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, bukan mencari tentang kesalahan, tapi sebuah solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tentang identitas gagal, tentang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Perilaku positif, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak kuat atau tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, peraturannya adalah titik kamu harus. Murid akan membenci sebuah peraturan. Selanjutnya tentang identitas sukses, disiplin, konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Yang kedua, restitusi. Di dalam restitusi merupakan sebuah pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Oke. 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Gitu. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tentang dari tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Gitu. Oke, untuk eksplorasi konsep selanjutnya tentang keyakinan kelas. Oke.
Mungkin Bapak Ibu guru mungkin ada yang sudah melakukan tentang keyakinan kelas. Yaitu Bu Novi dan ya, mungkin hampir banyak sudah tahu tentang keyakinan kelas dan manfaat yang diperoleh. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tersebut. Tentang kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y, nada demam, bekerja, diterima dan dimiliki. Kita lanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y ini hormat, tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan discovery, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti, untuk yang tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Untuk bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, tugas tidak diberikan. Oke. Nah, ini ada sebuah peraturan, ya kan? Yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergadang atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, dalam keyakinan kelas, ya, beda dengan sebuah peraturan itu. Keyakinan hampir mirip dengan peraturan. Bedanya kalau peraturan itu hampir banyak tidak boleh, itu dilarang, nah, ini dilarang harus melakukan suatu hal. Tapi dalam keyakinan kelas ini timbul dari hati nurani siswa sendiri. Apa yang mereka inginkan tentang kelas tersebut di dalam keyakinan kelas. Nah, kayak selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin Bapak Bu Guru kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya ini dalam keyakinan kelas menurut Bapak Ibu mungkin kira-kira apa? Bisa diganti dengan kata-kata apa? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Termasuk tergolong apa? Apa? Mungkin bisa disiplin, jujur, menghormati. Apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Coba disiplin. Disiplin. Oke, mungkin kita konsep dulu. Yang pertama disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Menghargai, menghormati. Nah, itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Menghargai, menghormati, toleransi. Nah, itu. Dilarang menggunakan narkoba. Apa? Hah? Apa? Dilarang menggunakan narkoba.
ada lagi? Nah. Oke. Lanjut, bergantian atau menunggu giliran. Disiplin, tertib, apa, menghormati, kira-kira. Gunakan masker. Jadi apa? Gunakan masker. Keperluan. Safety. Apa? Peduli. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Menghargai. Oke, semuanya beri aplaus untuk Bapak Guru yang sangat luar biasa. Nah, untuk dalam keyakinan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nanti kita bisa dialasi, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen bisa masuk. Dilarang melakukan kekerasan, bisa masuk keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini masalah kesehatan. Ini bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, gunakan masker kesehatan, bisa masuk juga dengan keselamatan. Jangan lari di kelas atau koridor, keselamatan atau amanah. Nah, oke, variasi konsep yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ini ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Untuk eksplorasi konsep yang kelima, 5 posisi kontrol dari seorang guru. Mungkin Bapak Ibu guru nanti bisa kira-kira posisi saya nanti di mana? Itu. Kira-kira posisi yang terbaik itu yang mana? Oke. 5 posisi kontrol dari seorang guru. Nah, ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, untuk identitas yang gagal atau kontrol dari luar menjadi hukuman, ini juga menjadi 2, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini sering menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini termasuk penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, itu bapak atau guru tidak akan menaikkan kelas kamu. Kamu tidak akan naik kelas, kamu tidak dapat nilai 100. Itu. Nah, memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadinya pandangan murid tentang guru ini nanti banyak yang selalu negatif. Gitu. Kalau kita menempatkan diri sebagai penghukum ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Gitu. Biasanya murid pasti akan seperti itu. Sejarahnya baik, nampak seperti bapak ibu guru menemui diri, mengulangi kesalahan, gitu. Membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, seharusnya kamu tuh seperti ini, gitu. Ibu kecewa, kenapa kamu melakukannya? Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi itu adalah karakter dari membuat rasa bersalah itu. Saya tuh udah capek, terus mikir, terus putar. Itu kamu bikin ulah saja. Itu. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, gitu. Merasa rendah diri, gitu.
Jadi kalau kita memperlakukan siswa dan memposisikan kita sebagai membuat rasa bersalah lebih banyak, kita tuh murid kita tuh pasti yang menggunakan do gitu. Jadi hampir banyak mikir gitu. Ini yang sering yang dulu saya lakukan itu hampir banyak merasa murid menjadi rendah diri. Selanjutnya identitas berhasil atau sukses ini dibagi menjadi dua, sebagai teman dan pemantau. Nah, untuk sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Ketergantungan murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya berpikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Lemah tidak, mandiri tergantung. Kalau kita selanjutnya, kalau kita sebagai seorang guru, sebagai pemantau, ini menghitung atau mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan dulu peraturan dan hukuman di dunia berkualitas, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, menit pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini. Tapi banyak ini termotivasi, wah ini aku tuh bintang 10 di kue lagi papa saya sudah dapat 10, wah saya harus mengejar itu biar memperoleh bintang yang semakin banyak. Seperti itu. Untuk selanjutnya yang terakhir tentang identitas berhasil atau sukses ini sebagai seorang manajer. Jadi guru memposisikan diri sebagai seorang manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadinya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jika kamu membuat orang merasa bersalah, kamu tidak pernah benar. Tidak pernah benar. Berarti seorang guru sebagai penghukum, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai teman, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi posisi guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Ini posisi guru sebagai penghukum. Untuk yang terakhir, eksplorasi konsep segitiga restitusi. Kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini menampilkan validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Oke, kita lanjut. Dalam menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dalam validasi kebutuhan, yang guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap kamu itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Itu sebagai contoh untuk validasi
kebutuhan. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati seharusnya. Oke, ini ada sebuah contoh. Ada sebuah kasus. Padahal di keyakinan kelas kita, ya kan, tiket harus dilakukan, ya kan, ya kan, nanti karena Pak tidak tahu kenapa itu, kan biar nanti tidak ada yang berpikir negatif tentang kamu bisa melakukan tiket nanti Pak itu kamu melaksanakan tiketnya Pak dari ya jadi saat pulang sekolah nanti ini terus pagi nanti bisa ya bisa Oke, terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu melihat. Itu adalah proses dari segitiga restitusi. Nah, jadi kita tidak langsung mengumpul nama seperti ini, seperti itu. Jadi dengan adanya segitiga restitusi, kita mengembalikan posisi anak kepada posisi yang terbaik. Oke. Nah, intervensi untuk 30 detik, ya, mungkin ini kita sudah mau kita akan merefleksi. Ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Itu kapan kamu siap untuk memulai? Ya, peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Nah,
Ini tadi yang materi yang sudah kita pelajari bersama itu dalam disiplin positif, ini yang sudah saya sampaikan, ya kan? Semoga nanti dalam disiplin positif ini kita bisa lebih baik lagi, kita bisa memposisikan diri kita ini sebagai seorang manajer, gitu. Oke. Ya. Nah, untuk refleksi, mungkin itu ada 4 pertanyaan. Monggo, hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi diri, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Moga Bapak Ibu Guru nanti bisa menuliskan untuk yang pertama, bisa ditulis dan nanti bisa ditempel hal baru apa. Baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Satu soal dulu ya, nomor 1. Silakan ya, sudah nanti bisa langsung ditempel untuk yang proses yang warna hijau, nanti untuk yang kedua. Sebagai bahan refleksi. Yang sudah ini bisa ditempel langsung. Perasaan apa yang muncul? Ini adalah kabarnya pengetahuan untuk senantiasa berbudaya sekolah yang positif, guru berperan sebagai manajer. Hal baru yang mengubah paradigma saya adalah tentang hukuman dengan penghargaan. Tujuan yang memberi penghargaan justru sebenarnya menghukum anak karena membuat ketergantungan. Perbedaan antara
hukuman dan kedisiplinan guru berperan aktif dalam menyikapi murid, bahwa setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan dan kita sebenarnya tidak langsung menghukum tapi menerapkan segitiga restitusi. Dengan disiplin membuat hidup menjadi lebih motivasi, senang, bahagia, mengubah mindset saya tentang disiplin dan motivasi lebih mana disiplin dan motivasi lebih termotivasi untuk lebih bertanggung jawab dalam proses belajar, lebih termotivasi untuk lebih dekat dengan anak-anak. Perasaan saya termotivasi untuk tidak memaksa murid, tetapi memunculkan motivasi intuisi anak. Senang dan bahagia karena dengan adanya penerapan disiplin yang dilakukan bersama-sama, dampaknya tentu luar biasa. Itu ya nomor 4 Pak Bahar. Oke. Yang ketiga, guru sebagai manajer. Guru berperan sebagai manajer, teman dan pemantau, kadang penghukum. Sebagai manajer, memposisikan diri sebagai manajer, peran sebagai manajer. Oke, itu yang terakhir. Saya akan menjadi among yang seperti apakah? Guru bahasa sebagai manajer yang dapat berperan aktif pada siswa, berusaha menjadi among sebagai teman dan juga sebagai manajer. Saya ingin bisa menjadi teman dan juga manajer bagi peserta didik, among yang baik, perbaiki yang kurang tepat sebagai among yang bisa menjadi seorang manajer. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada masukan sebelum kita akhiri dalam proses diskusi ini. Mungkin ada masukannya atau ada tanggapan, monggo. Bu Novi, Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur dengan apa tadi Pak? Baik apa? Praktik baik yang diberikan Pak Ahmad Rozi hari ini, termasuk saya sendiri termotivasi. Ya, jadi apa yang sudah saya lakukan sebelum-sebelumnya mungkin yang kurang tepat, jadi tahu bagaimana menghadapi anak-anak setelah apa yang kemarin saya lakukan ternyata kurang tepat. Hari ini saya mendapatkan pengetahuan baru untuk memperbaiki apa yang sudah saya lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi praktik baik ini sangat bermanfaat sekali untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu guru yang lain. Semoga nanti ada ilmu-ilmu baru lagi yang bisa disampaikan Pak Ahmad Rozi kita teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau plus untuk Bu Dina yang sangat luar biasa. Terima kasih atas pembalinya yang sangat bagus sekali. Mungkin ada lagi? Mau berhenti? Ya, terima kasih Pak Ahmad untuk waktu yang diberikan.
iming-iming itu anak-anak memang terus akhirnya termotivasi dan mereka memang banyak yang 100 gitu Pak dibandingkan kita nggak memberikan iming-iming gitu. Nah itu bagaimana kemudian dampaknya apa sih Pak sampai kita tidak boleh memberikan reward seperti itu gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke, dalam arti gini, ya kan, boleh nggak kita memberikan sebuah hadiah untuk siswa gitu? Boleh. Kalau kamu dapat 100, nanti Bapak Ibu guru akan memberikan hadiah ini, hadiah ini. Nah, itu. Saya yakin anak-anak pasti akan termotivasi. Wah, aku mau untuk hadiah. Nah, tetapi untuk kelanjutannya, nah, apakah nanti ke depan setiap kali dia melakukan hal seperti itu, apakah dapat hadiah? Nah, itu seperti itu. Kalau dia tidak dapat hadiah, apakah nanti prestasinya tetap naik? Apakah turun? Nah, maka dari itu kita harus menggalinya, menggali dalam diri siswa itu untuk bisa berpikir, oh, tanpa ada penghargaan dia mau berusaha, mau belajar untuk memperoleh apa yang dia inginkan, seperti itu. Nah, makanya untuk posisi kontrol yang terbaik yang memang harus kita lakukan, menurut saya pribadi, kita harus menjadi seorang manajer gitu, seperti itu. Iya Pak, jadi dengan kata lain kita mengajarkan anak itu untuk memotivasi dirinya dari dalam, sehingga dampaknya ke depannya juga kalau tidak ada istilahnya imbalan tidak mau mengerjakan gitu ya Pak. Jadi lebih mengajarkan untuk ikhlas gitu ya Pak. Iya, terima kasih Pak Ahmad. Makanya mungkin ada tambahan dikit tentang mungkin saat ini ya, hampir banyak sekali guru dalam pembelajaran harus mengajarkan materinya selesai, materi dapat ini. Tapi dalam perubahan sikapnya, dalam perubahan karakternya, mungkin banyak yang terlewatkan. Itu kemarin saya diskusi bunyi, ya kan, memang karena apa? Untuk saat ini sendiri dalam kelas 6 untuk apa Bu? Nilai PSAJ-nya itu kan dikembalikan ke sekolahan. Jadi kalau kembalikan ke sekolah, berarti yang paling utama kita harus menggalinya yaitu adalah sikap diri. Itu dengan perubahan sikap anak, ya kan, menggali potensi anak, pasti mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang berkenan, yang kurang berkenan dari Bapak Ibu guru. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah kita rencanakan tadi, kita baca bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Mari saya katakan alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya beri aplaus untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Tetap semangat. Semangat. Oke. Untuk hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti yang akan kita sepakati bersama. Sebelum ke keyakinan kelas, kira-kira sudah ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Belum ada yang tahu. Keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan. Hampir mirip dengan peraturan. Cuman keyakinan kelas itu timbul dari hati nurani kalian sendiri, keinginan kalian sendiri. Jadi kelas ini mau gimana, mau buat apa itu biar nyaman, biar damai, biar tenang, ya itu kalian mau buat keyakinan yang gimana. Nah,
keyakinan ini timbul secara hati nurani dengan yang berpositif, ya, gitu. Kan contoh dalam arti tidak boleh menyontek, ya, tidak boleh ibaratnya bertengkar. Nah, gitu. Tapi kalau dalam keyakinan jelas kata-kata tidak boleh ini itu harus dihilangkan, ya kan? Itu dalam arti gini, contohnya tidak boleh menyontek. Kalau di keyakinan kelas ini dirubah kata-katanya apa? Jujur. Jujur, ya, jujur. Berarti keyakinan kelas kita nanti ada jujur. Jujur tidak boleh menyontek dan sebagainya. Itu, ya kan? Itu. Terus ibaratnya ada ilmu yang bertengkar, jangan berkelahi, jangan ya kamu bilang tidak boleh berkelahi, nah itu, ya kan? Nah kalau dalam keyakinan kelas berkelahi itu apa? Saling menghormati, jadi saling menghormati. Karena kata-kata tidak boleh ini adalah yang negatif. Ya, jadi untuk keyakinan kelas kita timbulkan dengan sisi yang positif. Nah, oke, semua siap? Sudah jelas? Nah, apa yang kalian inginkan untuk kelas ini biar kamu belajarnya enak, nyaman, yang baik, enak, itu kalian nanti bisa ditulis di sini. Nah, satu saja, satu anak nanti satu. Ya, nah, nanti hasil dari kesepakatan keyakinan bersama nanti itu yang harus kalian jalani. Siap semua? Siap. Sudah paham? Ya. Nah, oke. Kalau sudah paham, Ahmad akan bagikan. Kalau sudah menulis, ya satu saja. Ya, kalian nanti bisa tempel di sini. Nah, nanti Pak Ahmad akan pilih dengan yang sama, berarti nanti akan ibaratnya jadi satu, ya kan? Ibaratnya menghormati, ada menghormati lagi, menghormati, oh berarti menghormati. Jujur, ada jujur. Jelas ya? Menurut kamu apa, ya? Yang sudah nanti bisa langsung ditempel. Satu kata ya yang ingin kalian harapkan untuk di kelas ini. Oke, menurut kamu yang kamu inginkan. Yang sudah tertulis langsung dicatat sana. Bawah. Gak usah kasih nama. Bawah. Ya, nggak apa-apa. Nah, betul. Ya. Oke. Sudah semua? Pak Ahmad akan cek ya.
rame ini maksudnya berarti menghormati, ya, nggak rame. Nggak rame ini termasuk menghormati. Semangat. Tidak menyontek ini masuknya ke apa? Jujur, betul. Tidak boleh membuli teman. Ini masuknya di tidak boleh menghormati. Nah, tidak boleh membuli teman. Ini maksud sama. Ini menghormati. Oke. Ini tidak ada semangat, ada damai. Nah, ini damai ini senang, ya. Itu semangat, ya. Ini semangat dalam arti semua kegiatan harus dilakukan dengan semangat. Nah, jadi kita sudah memperoleh 5 kesepakatan kelas kita, ya. Itu yang pertama yaitu jujur. Yang kedua menghargai, yang ketiga menghormati, yang keempat damai. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kesepakatan keyakinan kelas dari kita buat. Ingat, kesepakatan atau keyakinan kelas yang kalian buat ini kalian harus terapkan, ya. Kalian harus laksanakan, paham? Ya, betul. Jadi ini adalah inti dari hati nurani kalian sendiri. Apa yang ingin kalian lakukan? Siap? Ya. Kalau siap, nanti kesepakatan ini silakan kamu tulis nama kamu dan tanda tangan. Itu, ya. Siap ya? Itu, tanda tangan saja. Itu, boleh kan? Karena ini sebagai bukti bahwa kamu menyetujui keyakinan dan telah kita buat. Siap? Oke, kalau siap, yuk. Silakan yuk. Ayo, nomor 1, ayo maju, silakan. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya.
kita, ya kan? Nanti ya kalian nanti lakukan, laksanakan. Di sini ada jujur dalam arti tidak boleh stres dan lain-lain sebagainya. Itu menghargai, kita tidak boleh bertengkar sekarang. Selain tidak boleh menghormati, karena kalau ada teman yang sedang belajar, ya jangan diganggu. Semangat dalam mengikuti pelajaran, tidak boleh tidur saat jam pelajaran, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Nah, itu maka damai. Jadi kelas ini jangan kita tenang, nyaman, jangan tidak kotor, tidak bau, harus melaksanakan tugas. Oke, paham ya? Ini sudah kalian tanda tangani, berarti sudah kalian sepakati bersama. Nanti akan Pak Ahmad buatkan untuk bisa